Nah ini pentingnya nanti antum di TPK itu punya target lah, minimal anak anda di TPK itu adalah ngerti tentang arti bacaan sholatnya. Jangan sampai seumur-umur sholatnya kayak orang mabuk, nggak paham dengan yang dibaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwah bidin rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan pujian bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan hari ini, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang terbaik dengan beriringnya bertambahnya usia kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bertambahnya usia kita, harapannya adalah juga bertambah baik juga amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tetap pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita dan sebagai suri teladan kita, juga pada keluarganya, para sahabat dan keturunannya yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan juga kepada kita semua sebagai pengikutnya dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang salat ya. Jika pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang taharah, sekarang kita bahas tentang salatnya. Judulnya adalah As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga rohani untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi memang di sini salat itu adalah sebagai sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ada satu posisi yang memang dikatakan sangat dekat kita dengan Allah Ta'ala, yaitu saat kita sujud. Nabi mengatakan bahwasannya aqrabu ma yakunu bainal amdi wa rabbihi fi sholati wa huwa sajidun. Saat yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Makanya dikatakan dalam surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah, engkau akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi memang salat itu adalah tempat kita di mana bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Dan paling dekat adalah pada saat kita sujud. Bahkan ada pepatah, ada quote dari para ulama kita bahwa salat itu rahasia. Semakin kepala kita tunduk ke bawah, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Engkau berbisik di bumi, maka suaramu akan terdengar sampai ke langit. Itu kata para ulama kita. Jadi kalau kita berada dalam sujud kita, meskipun berbisik sekalipun, Allah pasti mendengarnya ya. Tetapi bagaimana agar tangganya baik, bagaimana agar hubungan kita dengan Allah Ta'ala baik gitu ya, maka perlu ada pengetahuan tentang bagaimana dimensi salat kita semuanya ya. Karena salat kita ini ada 3 dimensinya. Dimensi jasad, dimensi ruh, dan dimensi akal ya. Salat itu ada 3 dimensinya. Ada fisiknya, ada ruhnya, ada akalnya ya. Yang ini nanti kita bisa betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ada
Orang yang sholatnya itu hanya fisiknya saja, hatinya, akalnya tidak sampai ke situ. Misalkan ya, tahu nggak namanya sholat rubu-rubu gedang, ngerti? Ya begitu aja, gerakan saja, tapi nggak tahu apa yang dibaca, kemudian bagaimana menghayatinya, yang penting sudah selesai. Ini biasanya anak-anak kita ya, yang usia 10 tahun ke atas itu ya, itu kalau ditanya sholat itu sudah, yang penting 4 rakaat ya, tapi sholatnya mohon maaf nih, ngerti kinjeng? Tahu ya, kayak kinjeng cewek, ngerti kinjeng cewek? Jadi kayak capung di air tuh ya. Jadi asal nulis saja, berarti hanya fisiknya, tidak sampai ruh dalam jasadnya, tidak sampai akalnya. Nah, bagaimana kita kemudian bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala itu adalah ya juga jasadnya, juga ruhnya, juga akalnya. Kita bahas pertama tentang dimensi jasadnya. Apa dimensi jasadnya? Ya, ini dimensinya ya. Gerakan dan bacaan sholat kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini fisiknya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau lihat aku salat. Jadi sebisa mungkin nih gerakannya, bacaannya adalah yang ada dalilnya. Tidak boleh berkreasi di dalam bacaan salat ataupun gerakan salat, tidak boleh. Karena perintahnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana kalau jadi perbedaan ulama pun silahkan, tetapi yang penting ketika ada dalilnya. Karena banyak orang-orang kaum muslimin ya yang memang begini, ketika bacaan salatnya, gerakan sholatnya itu kadang-kadang pakai hadis yang palsu, yang memang sangat lemah sekali hadisnya. Contoh yang dikatakan lemah oleh palsu oleh sebagian ulama kita adalah doa sujud sahwi. Ya, doanya biasanya subhanalladzi la yanamu wala yashu. Tak, ternyata ketika dicek ini hadisnya palsu. Maka hati-hati. Berarti bacaannya tidak ada contoh dari Nabi kita. Karangan para ulamanya. Sehingga kalau bacaan tidak boleh ngarang sendiri, tidak boleh. Sekali berulama sekalipun tidak boleh ngarang bacaan, tidak boleh. Ya. Gerakan juga sama. Nah, gerakan ya, maka ketika gerakan itu tidak memasukkan hadis yang bukan bagian bab sholat menjadi bagian bab sholat, baik gerakan maupun bacaan. Contoh ya, contoh. Beberapa kaum muslimin ketika pas takbiratul ihram ya, ada yang memasukkan yang bukan bab tentang sholat, yaitu mendahulukan yang kanan. Karena Pak Nabi katanya senang mendahulukan yang kanan. Jadi takbirnya begini, Allahu Akbar, diputar. Alasannya apa? Karena mendahulukan yang kanan. Tapi ini bukan bab sholat, bukan. Nggak boleh dimasukkan. Kalau dimasukkan, kenapa sedakepnya saja yang kanan dulu? Nggak takbirnya kanan dulu? Pernah membayangkan takbir kanan dulu? Allah. Kan begitu ya? Jadi kan nggak boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada riwayat, tidak dimasukkan itu, sehingga betul dalilnya ada, tapi ini bukan bab tentang sholat. Berikutnya beberapa contoh ya, gerakan-gerakan yang memang tidak ada dalilnya tapi bukan bab tentang sholat ya. Contohnya adalah ketika seseorang itu meletakkan tangannya di ulu hati ya, seperti ini contohnya, begini.
di ulu hati, miring begitu ya. Oh, katanya betul ada hadisnya, ada betul. Tetapi hadisnya adalah ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Ini hadisnya tentang apa? Tentang halal dan haram ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun, bukan di bab tentang salat. Jadi kalau meletakkan tangannya ketika di sini kok pakai dalil itu, ya tidak pas. Kenapa? Itu bukan bab tentang salat. Yang kedua kelirunya tentang al-qalbu, kalau di dalam bahasa Arab bukan hati ulu hati, tapi jantung, harusnya di sini. Jantung kan di sebelah sini ya. Jadi ini salah dua tempat, tapi karena bahasa kitanya ya, bahasa Jawanya bilang otak-atik gaduk gitu ya. Jadi hadisnya ada, dikumpul-kumpulkan nih. Jadi kenapa dulu para ulama hadis kita ketika menyusun hadis ada bab sholat, berarti mengumpulkan hadis yang masuk dalam tentang sholat. Nggak masukkan yang lainnya. Kenapa? Karena memang agar tidak tadi memasukkan yang bukan babnya, ya seperti itu. Ini contoh di gerakan dan bacaannya harus semirip mungkin dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyempurnakan gerakan dan bacaan merupakan bagian tumak nina. Jadi kalau sudah sesuai maka gerakannya adalah sempurna. Ya, sempurna itu adalah tumak nina. Hadisnya mengatakan fa innar rajula la yusalli sittina sana wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Sesungguhnya seseorang salat selama 60 tahun dan salatnya tidak diterima karena rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna atau kebalikannya. Jadi memang di sini gerakannya pun harus sesempurna mungkin, minimal adalah tumak nina. Tumak nina itu beda dengan khusyuk ya. Tumak nina itu adalah semua tulang, sendi ke posisinya yang sesungguhnya. Itu tumak nina. Khusyuk adalah di hati kita. Tumak nina adalah gerakannya perlahan dan sempurna gerakannya. Contoh sidakep ya, kalau berdirinya sempurna. Contoh ya, ada yang begini nih, ada yang kadang-kadang berdirinya terutama kalau pas Ramadan begini. Kenapa? Saking keselek gitu ya. Jadi kadang tidak sempurna, ini ya namanya nggak tumak nina. Tumak nina adalah berdirinya ya berdiri dengan tegap begitu ya, seperti itu. Ini tumak nina ya. Jadi ada tumak ninahnya. Jadi tidak boleh kayak kinjeng cewek, nggak boleh. Kan ada tuh ya beberapa tempat nanti Ramadan ada yang dengan bangganya sholat 23 rakaat tapi 15 menit. Kayak apa tuh 15 rakaat tapi 23 rakaat tapi 15 menit. Begitu. Yaitu tidak tumak nina. Berarti secara fisiknya pun tidak sempurna ya. Baik. Berikutnya, biar agar fisik kita bagus ya, pantaskan penampilan kita. Ya, jadi berdasarkan penampilan itu adalah bersuci dan penampilan yang baik. Jadi kalau sudah tadi secara fisiknya gerakannya bagus, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, iya. Sempurna iya, tetapi harus suci. Kalau nggak suci tidak sah. Kenapa? Karena la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil maksiat atau dari korupsi. Ini bersucinya. Kemudian biar kita diterima dengan baik oleh Ta'ala, maka berpenampilanlah yang terbaik. Dalam surat Al-A'raf 31 Allah berfirman,
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Cluenya di situ. Wahai manusia, pakailah pakaianmu yang terbaik, yang indah ketika memasuki masjid. Artinya apa? Ketika mau sholat. Contoh ya. Ketika antum diundang temannya kondangan, hajatan, kira-kira pakai kaos oblong, pakai celana bolong-bolong enggak? Enggak ya? Pasti pakaiannya yang baik. Ini yang manggil Allah Ta'ala. Kok bajunya ala kadarnya? Enggak malu sama Allah Ta'ala ya? Ketika kondangan pakai bajunya rapi, begitu ya? Pakai batik misalkan, parfumnya mungkin 10 meter ke bau misalkan begitu ya. Begitu sholat, Allah yang manggil, bajunya mohon maaf nih, kucel ya, kucel. Terus pakai kaos oblong lagi. Kira-kira diterima nggak jadi tamu Allah Ta'ala? Coba antum hajatan, ada orang kondangan tapi pakai kaos oblong, pakai celana bolong-bolong, diterima nggak? Kayak nggak niat banget sholat datangnya ya. Ini juga sama, kayak nggak niat sekali fisiknya. Maka ini penting. Jadi tidak hanya sah dan tidak sah, tidak, lebih kepada bahwa ini loh, mau menjadi tamu Allah Ta'ala, bagaimana pakaian yang pantas itu? Betul, aurat tertutup iya, tetapi harus yang pantas. Pantas beda-beda pastinya begitu ya. Seperti apa pantasnya? Maka ini ada, lihat gambarnya ya. Ada gambarnya? Baiklah. Itu ya. Gambarnya nih, gambarnya yang mana nih? Oke, sana agak buram ya, tapi nggak apa-apa, yang sini oke lah. Jadi ini, yang ini nih, yang tidak pantas pakaiannya. Yang ini juga laki-laki terutama ya. Kalau pakai berdiri tertutup, begitu ruku dan sujud, bagian sananya kelihatan. Ini berarti tidak menutup aurat dengan baik. Berarti ini secara fisik tidak menghormati Allah Ta'ala, tidak mau bercakap-cakap dan dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Datangnya pun tidak dengan semangat. Makanya harapannya adalah kita semua, terutama antum sebagai guru, memberikan contoh bagaimana seorang guru itu ketika sholat, maka gunakanlah pakaian yang pantas untuk sholat. Sah iya, tetapi ini Allah yang manggil kita. Bagaimana mungkin kalau Allah manggil kita kemudian pakaian kita adalah sekedarnya? Kalau dipanggil manusia, dipanggil orang yang punya jabatan saja kita Masya Allah siapnya, apalagi dipanggil Allah Ta'ala. Datangnya pun harus dengan pakaian yang sempurna ya. Jadi harus menutup aurat dengan baik lah begitu ya. Apakah mau di atas kaki juga boleh, di bawahnya sedikit juga silahkan, tapi yang penting pakailah pakaian yang terbaik yang kita punya. Kenapa? Malu sama Allah Ta'ala. Mungkin ini untuk bapaknya begitu ya. Untuk akhwatnya misalkan ya, mukenanya sudah berganti warna dari putih menjadi silver ya, atau yang di sininya nih, di bagian sininya suka banyak apa namanya, tritipan ya, apa ya bahasa gitu ya, begitu. Tapi bajunya bolak-balik, ganti sebulan sekali, ganti beli baju baru, baju untuk menghadap Allah Ta'ala, kok kemudian sekedar. Makanya ini diperhatikan bahwa ketika kita sholat itu adalah fisiknya harus diperhatikan. Karena sholat itu adalah ibadah yang secara fisik ada aturannya, hati juga ada, akal juga ada. Ya, ini secara ibadah kita. Berikutnya adalah dimensi ruhnya, jiwanya. Apa dimensi ruhnya? Ya. Dimensi ruh itu adalah tinggalkan satu yang bernuansa syirik ataupun riya. Ya,
Dalam surat kalau yang syirik dalam hadis Muslim disebutkan bahwasannya man ata arrafan fa sa'alahu an syai'in wa lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, kira-kira banyak nggak teman-teman saudara-saudara kita yang lebih percaya kepada dukun, tapi salatnya bagus? Banyak. Contoh ya, nggak sembuh-sembuh ke dokter, cari orang pintar, tapi sholat, masya Allah. Ini Allah nggak menerima. Kenapa? Kan dan surat Al-Jin kalau dikatakan fala tad'u ma'allahi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini milik Allah Ta'ala, jangan sekali-kali engkau memanggil selain Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak boleh ketika kita mau salatnya baik itu adalah syirik kepada Allah Ta'ala, tidak boleh. Kalau syirik, Allah akan meninggalkan kita dan amal ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang datang ke seorang peramal dan percaya dengan apa yang menanyakan sesuatu dan percaya dengannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, ini kalau syiriknya. Ya, ada juga tentang riyaknya. Ya, ini adalah tipe orang munafik. Ketika sholat ada unsur riyaknya. Dalam surat An-Nisa 142 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah Ta'ala dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi memang ini selaruhnya harus betul-betul lillahi ta'ala. Sebagaimana doa kita ketika iftitah ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi kita harus ketika ibadah itu harus betul-betul hanya mengharap ridho dari Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mengharap ridho selain Allah Ta'ala. Contoh ya, mohon maaf nih, misalkan nih ada kita di antara kita nih, ada yang jadi takmir masjid. Ketika di takmir masjid, Masya Allah, datangnya paling awal ke masjidnya. Begitu tidak ada takmir, gak pernah kelihatan di masjid. Jangan-jangan ria, jangan-jangan. Ya, jangan begitu. Artinya hati-hati, karena ini salat kita tidak hanya yang penting bacanya sesuai, iya betul, tetapi hatinya harus ya. Tidak boleh ada sifat ria, tidak boleh. Oke. Baik, kita lihat sedikit tentang ilustrasinya ya, ilustrasi tentang ria. Tapi ini bukan underestimate, tidak ya, tidak mengeneralisasi semua orang, tidak, tapi hanya contoh saja. Mana nih? Oke. Sebentar ya. Baik. Ustadz Yusuf kemana ya? Katanya Ustadz Yusuf lagi sakit. Udah, mau sholat aja dah. Kevin aja. Dado, kenapa kamu diam aja? Jangan biarkan orang itu jadi imam buat kalian.
Kan kamu yang keluaran pesantren, kamu lebih tahu, lebih banyak hafalannya, hafalan suratnya. Kamu tahu ingat sendiri kan, menjadi seorang imam itu harus Islam, berakal, laki-laki, suci dari hadas. Dan kamu, Rukun bacaannya bagus. Sebentar, ini kan Ustadz Yusuf nggak ada. Harus ada yang jadi penggantinya. Nih, minimal dia pernah nyantri. Ada yang pernah nyantri nggak di sini? Nggak ada. Ya udah kalau gitu, mohon maaf, saya aja yang jadi imamnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya gede. bacaannya jangan yang biasa dong. Al-Baqarah yang panjang, biar orang-orang itu tahu kalau kamu itu lulusan pesantren. Orang-orang nggak menilai kamu omong kosong. Kamu tuh lulusan pesantren, bacaannya yang panjang. Baqarah. Ya, ayo, Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Suratnya bagus. Surat apa? Jawab aja dengan santai. Bohong aja. Itu belum seberapa. Itu mah surat cetek. Bilang aja, bohong. Kamu biasanya kalau sholat ngabisin 1 juz. Bisa sampai ngebuat kaki kamu bengkak. Tapi nggak kaki. Badannya bengkak. Itu mah nggak seberapa. Barusan itu surat Al-Baqarah masih cetek. Biasanya kalau saya lagi sholat sendiri, bukan sombong ini mah, kalau lagi sholat sendiri saya bisa sampai 1 juz. Subhanallah, sampai kaki saya bengkak mengikuti Rasulullah. Salatnya tidak akan berarti apa-apa karena ria dan sombong. Beriman bukan berarti kami tidak bisa mengganggu. Bahkan daripada kami tahu teladan bagaimana untuk mengganggumu selalu. Ingat, kami akan selalu mengganggu. Baik ya. Sudah, ini ilustrasi ya, bukan mengeneralisir semua imam, nggak begitu ya. Ilustrasi. Jadi, tetapi mungkin bagi kita sebagai guru Al-Quran itu muncul agak riak dan sombongnya adalah sombong terutama ya. Itu kalau mendapati imam yang tidak bagus bacaannya. Ya, antum jadi imam nih, jadi makmum nih. Imamnya bacaannya, aduh salah. Kira gimana? Kita sibuk sini, kayak gini kok jadi imamnya. Pokoknya pusing sini gitu ya. Bahkan ada yang kemudian, oh saya mau tidak jamaah, mufarokoh begitu ya. Ini memang secara fikih betul, boleh saya, tapi secara ruhnya berarti ada perasaan kita merasa lebih baik daripada yang bersangkutan. Padahal Nabi pernah mengatakan bahwasannya ala immah yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau fa in akhtau fa falakum fa alaihim wa laysa alaikum. Nabi mengatakan bahwasanya para imam itu adalah salat untuk kalian.
Kalau imamnya benar dan bagus bacaannya, kalian dapat pahala sama dengan imam kalian. Ya. Tapi jika imam kalian keliru, maka dosanya buat imam dan tidak buat kalian. Artinya apa? Ini untuk meredam semua di otak kita tuh. Kalau kita dapat jadi kita bacanya bagus, alhamdulillah. Seringnya perasaan sombong kita itu adalah pasti mencari titik lemahnya imam itu. Shotnya kurang, mboknya kurang, sinnya kurang, semua jadi salah semua. Ini hati-hati. Bisa jadi selama ini kita jamaah jadi makmum tidak benar-benar lillahi ta'ala. Pengennya selalu pengen jadi imam. Begitu jadi makmum kritis sekali. Maka hati-hati ya. Karena ini juga akan berefek bahwa mungkin salat kita tidak akan sempurna. Karena apa? Karena salah ruhnya seperti itu ya. Baik. Kebesaran ruh juga ya. Nah, dengan cinta ibadah salat menjadi lebih nikmat. Ya. Jadi kalau kita dasar dengan cinta, maka salatnya lebih nikmat nih. Contoh ya. Datangnya semangat karena Allah yang manggil. Ya. Nabi dikatakan bahwasannya ketika beliau sedang bersama dengan keluarganya, ketika belum adzan seperti yang lainnya, bercanda dengan keluarganya, kemudian seperti itu ya. Begitu adzan berkumandang, maka dikatakan seolah-olah Nabi tidak mengenal kita. Langsung fokus kepada panggilan Allah Ta'ala. Makanya seberapa cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah diwujudkan dengan seberapa dengar dengan panggilan Allah Ta'ala. Ya. Kira-kira antum cinta banget sama Allah Ta'ala enggak? Kalau cinta, harapannya sih kalau dipanggil jangan pura-pura enggak dengar ya. Ada sebagian kaum muslimin dengarnya itu kalau pas azan, pas Ramadan, azan maghrib. Itu kan bahkan belum adzan pun sudah ready. Bahkan ngintung mundur ya. 10, 9, 8, 7. Sudah bunyi alarm di mana? Di jamnya. Ternyata masjidnya belum adzan tuh. Gelisah kan ya. Mau makan gak enak, gak makan sudah adzan tapi masih belum adzan. Langsung ngomong, gimana sih ini masjidnya gak adzan begitu ya. Ini kalau pas Ramadan nih. Kalau gak Ramadan, pura-pura tidak dengar. Apa sudah azan perasaan belum? Kan pura-pura nggak dengar ya. Pada Allah memanggil kita. Berarti belum cinta betul kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Nunggu sampai dipanggil baru datangnya pun nanti agak lambat. Makanya seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib ya, ini menantunya Abu Hurairah. Beliau ketika salat itu sebelum azan sudah sampai di masjid. Saking cintanya sama Allah Ta'ala. Dan Allah begitu cinta dengan kita juga. Jadi begini, Allah itu cinta pada kita semua. Sehingga Allah pun tidak bosan dengan apa yang kita baca. Mohon maaf nih ya. Kira-kira ini antum semua kalau mau lihat catatan malaikat ya, dari sejak awal sampai sekarang sholatnya yang paling sering dibaca surat apa? Porkul ya. Tapi Allah nggak bosan kok, nggak apa-apa. Cuma kan kita malu saja sama Allah ya. Coba Bapak subuh, Al-Falaq An-Nas, duhur, itu lagi. Coba kalau malaikatnya kayak kita ya, paling itu lagi lah, gak usah catat atau kayak wingi pada baik gitu ya. Coba kan nggak begitu malaikatnya. Tapi begitu pun Allah tetap menerimanya. Coba kalau antum dapat ceramah dari pagi sampai sore itu mulu, kira-kira ngomongnya apa? Pasti itu lagi gitu ya. Coba kalau malaikatnya kayak kita ya, pastinya Bapak ini paling itu lagi lah, bosan nyatapkan lah pada baik kalau wingi begitu ya. Tapi nggak begitu.
Meskipun bacaan kita sama terus tiap hari, tidak apa-apa. Yang penting tetap menghadap Allah Ta'ala. Makanya dengan cinta, Allah pun cinta dengan kita, pun kita datang dengan cinta. Tidak, kalau cinta itu berarti betah berlama-lama. Jadi kenapa Allah Ta'ala, Nabi SAW itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Bahkan dalam surat Al-Muzammil, apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail. Jadi idealnya Nabi itu biasanya sholat malamnya adalah 2/3 malam. 2/3 malam itu berarti dari jam 11 sampai jam 4 sholatnya. Kita sholat malamnya jam berapa jam? Begitu ya. Tapi nggak berasa lama. Kenapa? Karena cinta sama Allah Ta'ala. Bahkan ketika dikomentari sama sahabatnya, ya Rasulullah, bukan engkau sudah diampuni dosamu dan tidak mungkin masuk neraka dan pasti masuk dalam surga? Apa kata Nabi? Afala akuna amdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Makanya memang begitu cintanya Nabi kepada Allah Ta'ala sampai ketika Allah manggil dengan kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka semua yang dihadapannya seolah tidak ada. Saking cintanya. Ya, makanya ya pupuk cinta kita kepada Allah Ta'ala dengan kita sholat tadi. Artinya sholatnya dengan giat. Kenapa? Mau bertemu Allah yang sangat cinta pada kita. Karena orang munafik itu wala ya'tuna shalah illa wahum kusala. Mereka datang sholat tapi sholatnya dengan malas. Jadi nggak semangat sholatnya. Dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan benci. Jadi terpaksa sholatnya. Maka tentunya antum sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman, harapannya datang ke sholat itu adalah dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Semangat nih begitu ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ini saya tanya kepada akhwatnya deh ya. Kira-kira kalau pas tidak sholat sedih atau senang? Sedih atau senang? Sedih Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah sedih ya. Kita buktikan ya nanti. Ketika pas hari Minggu tidak sholat, tidak masak, tetap bangun pagi atau tidur lagi? Oh, bangun pagi, Masya Allah ya. Tapi kalau lah nggak sholat ini matiin lagi, berarti cinta banget sama Allah ya. Gitu ya, begitu. Atau contoh nih, kalau pas lagi Ramadan di akhir Ramadan kan biasanya kan 10 hari terakhir kan Lailatul Qadar ya. Ternyata ada sebagian akhwat yang tidak puasa, tidak sholat karena emang lagi haid. Sedih atau bersyukur? Sedih. Cuma kalau belanja nggak ingat ya, nggak apa-apa lah, nggak sholat ini kan masih bisa buka nanti di pasar bisa makan. Sedih banget begitu ya. Berarti Masya Allah nih, berarti kalau bisa sedih luar biasa. Makanya ini apa namanya, jangan sampai kalau nggak sholat kok rasanya justru tidak ada sesuatu yang hilang. Makanya ketika orang yang beriman itu kalau ada saat dimana dia harus sholat tidak sholat, maka sangat kehilangan itu, maka sudah betul-betul ada cinta kepada Allah Ta'ala ya. Karena Allah Ta'ala itu cinta sama kita, maka kita perlu cinta kepada Allah Ta'ala ya. Baik, ini di bagian mana, di bagian ruhnya. Sekarang di bagian akalnya ya, di bagian akalnya ya. Dimensi akalnya bagaimana? Dimensi akalnya kita lihat. Pentingnya memahami bacaan sholat kita. Allah berfirman surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini turun sebelum ayat tentang khamr diturunkan ya. Jadi dulu memang kaum muslimin kebiasaan mereka memang
minum khamar dan mabuk. Ketika itu, sebelum ayat ini diturunkan, ayat tentang khamar diturunkan, sebagian kaum muslimin mereka sholat tapi tidak paham dengan yang dibaca karena mabuk. Riwayatnya itu adalah baca surat Al-Kafirun, tapi nggak rampung-rampung. Wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana, tidak sampai lakum dinukum waliyadinnya, begitu ya. Karena saking ya tidak ini. Turunlah ayat ini yang mengatakan bahwa wahai orang beriman, jangan kalian ikat salat kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian paham dengan apa yang kalian baca. Mungkin kita tidak mabuk ya, tapi nggak paham iya. Ya, nggak mabuk sih enggak, tapi nggak paham. Nah ini pentingnya nanti antum di TPK itu punya target lah, minimal anak anda di TPK itu adalah ngerti tentang arti bacaan sholatnya. Karena apa? Jangan sampai seumur-umur sholatnya kayak orang mabuk, nggak paham dengan yang dibaca. Tapi insya Allah antum nggak begitu ya. Ini kira-kira paham semua dengan yang dibaca nggak? Insya Allah paham ya, mudah-mudahan insya Allah lah ya. Ya jangan sampai setengah mabuk, janganlah ya. Jadi memahami, kenapa? Karena berapa persen pahala kita itu adalah tergantung dari berapa paham kita sholatnya. Kan ada hadis yang mengatakan begini ya. Hadis yang mengatakan bahwasannya ya, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba illa ushru salatihi busuha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha wa nisfuha. Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang sholat tapi dicatat baginya sholatnya, pahalanya hanya 1/10. Jadi kalau kita sholatnya 6 menit, berarti 1/10 hanya berapa? 6 kali 6 menit berarti, kalau 5 menit berarti 30, berarti 300. Kalau 10 berarti 10% berarti 30 detik yang dihitung. Kalau 5 menit. Ada yang 1/9, ada yang maksimal separuhnya. Ini pada zaman Nabi nih. Ada yang sholatnya hanya ditulis 1/10-nya saja. Kenapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau mengatakan, kenapa ada orang yang sholatnya hanya terpahala 1/10-nya saja? Hujan ya, alhamdulillah. Ini beda ya. Baik. Kenapa demikian? Karena yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqila minha. Pahala seseorang itu ditulis berdasarkan apa yang ia pahami dari sholatnya. Berarti kita dapat pahalanya berapa? Tergantung dengan sholat kita paham atau tidak. Kalau pahamnya 10%, berarti sholatnya pahalanya 10%. Kalau pahalanya 100%, pahamnya 100%, maka 100% sholatnya. Nah pentingnya tadi ya, akal kita itu adalah pentingnya memahami apa yang kita baca. Karena apa? Kalau tidak paham nanti tidak khusyuk, sulit khusyuknya. Jadi begini, contoh, kenapa seringnya kalau kita dengar imam, jadi makmum ya, dengar imam tapi bacaan tersebut kita nggak hafal dan kita nggak paham artinya, seringnya ngelamun, ya karena nggak paham. Nah ketika melamun, khusyuknya berkurang, ya. Kalau khusyuk berapa persen sih memang masing-masing beda-beda ya. Jadi kan ada sebagian kita nih yang khusyuknya di awal ya. Contohnya pas imamnya baca Al-Fatihah masih khusyuk tuh ya. Begitu yang membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah nih lama banget nih gitu ya.
sudah hilang khusyuknya. Ada yang khusyuknya di akhir. Gimana tuh khusyuk di akhir tuh? Kalau pas sholat tarawih, pas 1 sampai mungkin contoh ya, 1 sampai yang 11 lah ya saya contohkan. 1 sampai 11 sholatnya begini, gitu. Ditanya sama temannya, sudah rakaat keberapa? Lah mau 5 ya baik lah gitu ya. Begitu witir, alhamdulillah witir. Berarti yang khusyuk yang mana? Witirnya saja. Yang sebelumnya masih ala kadarnya begitu ya. Makanya ini hati-hati ya. Nah, kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita belajar mentadaburi sholat kita ya. Oke. Sebelum kita mentadaburi, kita lihat beberapa video ya. Oke, video kita lihat dulu videonya lagi. Kalau ini lebih serius ya, bukan nggak ada. آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين.
عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Tadi beberapa hal, nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Kita bahas lagi. Baik, kita bahas sekarang adalah tentang bagaimana kita mentadaburi salat kita, dimulai dari niat ya. Jadi niat itu sebenarnya adalah apa yang kita inginkan dalam mengerjakan sebuah ibadah. Jadi niat itu adalah bukan sekedar apa yang terucap, tetapi keinginan yang hati yang kuat untuk menjalankan sebuah ibadah, itu niat kita. Adapun dilafalkan atau tidak, itu pilihan. Ya, pilihan maksudnya begini. Jadi kalau kira-kira tidak mengganggu yang lain, monggo dilafalkan. Tapi kalau mengganggu, sebaiknya tidak dilafalkan. Kenapa? Karena sebenarnya yang dikatakannya itu adalah ketika antum ketika dengar azan kemudian berwudu, sudah dianggap niat mau sholat. Sudah dianggap tuh. Salat sunnah qobliyah pun sudah dianggap mau sholat berikutnya. Jadi antum ketika sholat qobliyah maghrib, sudah mau niat maghrib, sholat maghrib kan niatnya kan ya. Gak mungkin qobliyah kemudian gak niat sholat maghrib, tidak mungkin. Makanya sebenarnya niat itu sudah kita dituliskan sejak kita berwudu di awal ketika kita mendengar azan. Hanya memang sebagian ulama memang menganjurkan kita untuk menata hati kita sebelum takbiratul ihram. Karena apa? Begini. Ada dua pendekatan yang memang berlebihan ya. Yang pertama, mengharuskan melafalkan niat. Ini berlebihan. Kenapa? Karena sebenarnya Nabi SAW tidak pernah melafalkan niat sholat, tidak pernah. Belum ada riwayat yang menjelaskan tentang ketika niat adalah pakai usolli fardhu aban dan b, tidak pernah. Yang itu sebenarnya memudahkan kita, orang yang awam. Orang yang tidak ngerti bahasa Arab sangat mudah. Kenapa? Contoh kalau yang sholat reguler, sholat subuh sampai isya mungkin gampang ya. Cuma kalau sholatnya jamak qashar, gimana niatnya? Usolli fardhu dhuhri wal asri qashran, ada susah. Cuma kalau niat dalam hati, niat jamak qashar dhuhr asar, selesai. Nggak perlu pakai dilafalkan, selesai, cukup selesai. Artinya apa? Di dalam hati memudahkan kita. Tapi kalau dilafalkan memang nggak lucu. Kalau dilafalkan kok kemudian niatnya beda-beda bahasanya. Antum bayangkan jika ada orang Sunda, orang Jawa, orang segala macam berderet satu barisan, semua dilafalkan niatnya keras dengan bahasa masing-masing. Repot sekali. Makanya justru ini sudah dimudahkan dengan tidak melafalkan. Tetapi memang kalau mau mengharuskan itu memang jadinya berlebihan. Tapi kalau melafalkan mangga sajalah ya. Karena kadang-kadang begini, ada yang niatnya sampai gitu ternyata batal lagi kan ya.
beberapa oknum, bukan orang awam, insya Allah bukan ya. Ada begini, Allah gitu ya, batal lagi. Niatnya di mana? Kalau batal, berarti ini ada yang keliru di niatnya nih, gitu ya. Begitu. Tetapi ada juga yang berbandingnya sangat berbeda jauh. Yang tadi niatnya sampai gitu ya. Yang kemudian si yang kiri dari ngobrol Allahu Akbar nggak pakai adalah hatinya, ini juga keliru kayak tadi nih. Yang terakhir yang buru-buru dalam takbiratul ihram, karena apa? Tidak menata hati dulu, itu juga keliru. Makanya memang perlu ditenangkan dulu hatinya, baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Itu niatnya. Ya. Jadi tidak perlu dilafalkan, tetapi juga tidak boleh terburu-buru, tidak boleh. Harus ditata hatinya. Kenapa? Karena niat itu adalah menata biar hati kita agar fokus dalam ibadah kita. Sehingga memang boleh nggak Ustadz kalau kemudian ketika mau sholat pakai ta'awudz, silahkan, tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi tidak mewajibkan apapun, tetapi kalau khawatir godaan setan, boleh baca ta'awudz juga boleh, seperti itu ya, boleh saja. Nah, niat ibadah seorang itu memang ada 3 jenis nih. Ada orang yang ibadahnya kayak pedagang, milih ibadah yang modalnya sedikit, pahalanya banyak. Contoh nanti kalau ada Pak, ini sudah bulan Rajab belum? Rajab belum ya? Sebentar lagi Rajab ya. Pada bulan Rajab tuh, pada bulan Rajab banyak hadis-hadis palsu tentang fadilah ibadah di bulan Rajab. Dan pahalanya luar biasa. Ada yang menyatakan jika sepuasa 1 hari diampuni dosanya 100 tahun. Kalau seminggu berarti 700 tahun. Usianya berapa? Usianya nggak sampai 100. Sisanya buat siapa? Buat anak keturunan, maka katanya diampuni dosanya 7 turunan. Allahu Akbar. Kalau benar, Masya Allah nih. Tapi sayangnya hadisnya palsu. Kalau hadisnya palsu, kira-kira yang janji kan nggak jelas ya. Belum tentu Nabi ngomong begitu. Wong yang sudah pasti saja kita belum tentu ada pahalanya, apalagi kalau yang tidak pasti. Makanya ini hati-hati. Biasanya orang yang ketika sholat pengen dapat pahala yang banyak, itu biasanya tergoda untuk menjalankan hadis palsu yang pahalanya besar sekali. Ini biasanya kebanyakan orang tua ya, orang tua kan yang begitu ya, karena pengen mengcover semua dosa di masa lalunya, sehingga pengennya ibadah sedikit pahalanya besar. Tapi sayangnya hadisnya palsu, sehingga ibaratnya kita investasi berarti investasi yang tidak jelas PT-nya. Potong lah ya, seperti itu. Maka hati-hati ya. Kemudian ada orang yang ibadahnya karena takut dosa. Tadi yang memang hanya milih yang wajib-wajib saja. Dan hampir kebanyakan kita begitu. Kalau yang nggak wajib nggak dikerjakan, alasan nih Pak, sunnah ini kan ya nggak dosa ya. Jadi begitu ya. Ada yang begitu. Ada yang kayak tadi dikatakan cinta kepada Allah, sehingga mau ini pahalanya sedikit pun atau pahalanya enggak ketahuan, tapi yang penting hadis sahih saya jalankan. Masya Allah, ini berarti orang yang beribadahnya karena cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi niatnya di situ. Jadi niat itu adalah apa yang mendorong kita mengerjakannya, dan bagaimana cara kita mengerjakannya itu adalah dengan niat kita. Kenapa? Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, pasti kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita nggak niatin lillahi ta'ala, maka bisa jadi apa yang kita inginkan nggak terjadi. Kenapa? Kita pun tidak lillahi ta'ala. Ini niatnya ya. Berikutnya takbiratul ihram ya. Kita bahasa takbiratul ihramnya. Oke. Nabi mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir.
Jika engkau hendak sholat, maka awalilah dengan takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Jadi yang namanya takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar. Yang ini semuanya harus sama. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain, tidak boleh. Meskipun semakna. Contoh, Allahu A'zam tidak boleh. Meskipun artinya sama-sama agung yang besar, tapi karena lafalnya fakabir, bertakbirlah awal dengan takbir kalimat Allahu Akbar, maka mengawali salat itu adalah dengan kalimat Allahu Akbar, dan itu yang rukun adalah di pertama saja, yang lainnya adalah sunnah. Yang rukun yang ini saja, dan itu tidak boleh diganti, tidak boleh berbeda. Ya. Makanya rukun harus sama dan tidak boleh berbeda, ya. Kemudian takbir itu maksudnya bagaimana? Takbir itu adalah kita merasa kecil di hadapan Allah Ta'ala, menghilangkan semua bentuk kesombongan dari diri kita. Kalau masih kemudian takbir tapi kita merasa sombong, merasa punya power segala macam, berarti belum takbir nih. Takbir itu adalah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya adalah Allah Maha Kuasa dengan segala apa yang ditentukannya, dan kita sangat kecil dibandingkan kuasa Allah Ta'ala, sangat kecil sekali. Ibaratnya kita seperti sebutir debu di pasir, di pantai, jika dibandingkan dengan bumi ini. Antum pernah bayangkan kalau kita berada di Masjid Fatwatul Masahara misalkan, ya, kemudian kita di situ, kemudian di zoom out sampai ke Banyumas, kira-kira kita kelihatan seperti apa? Sangat kecil. Baru Banyumas, belum sampai ke Jawa Tengah, belum ke dunia, kecil sekali. Kalau ada perasaan sombong dalam diri kita, berarti tidak Allahu Akbar sesungguhnya. Karena Allahu Akbar itu adalah meyakini bahwa kebesaran Allah Ta'ala dan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala dan makhluk yang lainnya. Ini kalimat Allahu Akbar. Sehingga tidak takabur lagi, tidak sombong dengan apa yang kita sudah lakukan. Kenapa? Kalaupun kita sudah beramal soleh, semuanya pun karena Allah yang bantu. Pun kalau kita bisa paham dengan apa yang kita baca, pun karena Allah bantu juga. Makanya tidak boleh ada sombongnya. Kenapa? Kalimat Allahu Akbar itu adalah menghilangkan sifat iblis dalam diri kita. Karena iblis itu Allah perintahkan sesuatu kepada Nabi Adam, tapi merasa lebih pintar, lebih pandai dari Nabi Adam, maka dia nggak mau bersesuatu kepada Nabi Adam, dan itulah sifat takaburnya. Maka hati-hati nih, kalau kita kemudian, mohon maaf nih, bagi yang guru Quran yang bagus bacaannya, kok ternyata kita terlambat datangnya, ada imam yang lainnya, kemudian dalam hati kita harusnya saya yang jadi imam, itulah iblisnya. Berarti tidak mengatakan Allah Akbar, tidak merasa kita pun sempurna. Padahal kalimat Allah Akbar adalah mengharuskan kita mengakui bahwa hanya Allah yang sempurna, kita tidak sempurna, dan Allah Maha Besar dengan segala kekuasaannya. Ini di kalimat Allah Akbarnya. Adapun cara takbirnya, dilihat ya, ini cara takbirnya. Nah, ada dua tempat ya, boleh sebahu, boleh setelinga, boleh ya, boleh di sini juga boleh, di sini juga boleh. Ini dua-dua riwayatnya sahih semua ya, tangannya menghadap ke arah kiblat begitu ya, seperti ini. Tapi ini sunnah muakkadah, artinya apa? Kalaupun tidak sama persis, masih dimaafkan. Contoh, ada yang takbirnya boros ya, Allahu Akbar sampai
begini ada yang ngirit, ada begini aja. Oke. Saya gimana ya menerangkan. Nah, bagi akhwat mungkin saya pernah serangkan mungkin ya. Cara begini apa begini atau begini? Akhwat begini ya. Karena kalau begini nanti mukonanya ke sana. Jadi dari bawah ke sini. Ini kalau akhwat. Kalau laki-laki begini ya. Tapi kalau akhwat dari bawah kemudian ke sini. Tidak begini. Tidak. Kalau begini nanti kalau kan sekarang ada tipe mukena yang tipis ya. Begitu begini Allah kemudian ternyata ke sana semua malah jadi batal karena kelihatan auratnya. Jadi begitu, makanya kalau akhwat jadi dari bawah ya, dari begini. Begini juga boleh, ke atas juga boleh. Kalau ikhwannya boleh begini langsung. Ini biar lebih tertutup. Karena apa? Memang untuk akhwat agak sedikit berbeda. Tapi letaknya sama, hanya cara bagaimana bertakbirnya berbeda. Ya kalau tadi kalau ikhwannya boleh begini, kalau akhwatnya dari sini. Dikepit bagian sininya. Itu karena biar tidak terbuka terlalu lebar. Ini untuk takbiratul ihramnya ya. Bisa dua ini boleh. Ini yang paling sempurna itu dua riwayat tadi. Adapun yang ngirit tetap sah, hanya berkurang pahalanya. Kalau yang boros juga sama, juga tetap sah, hanya berkurang. Jadi salahnya pun tidak sampai batal, hanya emang keliru saja. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat cara berdirinya. Ya. Jadi berdirinya itu yang keliru adalah tidak seimbang antara pundak dengan kakinya. Ini biasanya, mohon maaf nih biasanya ya. Ini mungkin nggak sengaja ya. Cuma ada kisah biasanya karena pengen merapatkan barisan, sementara sampingnya nggak mau rapat, jadi kakinya kita lebar banget. Ngejar kaki orang biasanya tuh. Jadi begini, kalau sekali kok nggak mau geser, sudah. Kita nggak usah disebutkan dengan kaki orang, tidak usah. Kenapa malah jadi begini nanti ya? Dikira kaya sedang kuda-kuda, tidak. Namanya menantang Allah Ta'ala. Kenapa? Ya saat tadi, antara bahu dengan kaki seimbang. Lebar dikit nggak apa-apa, tapi tidak terlalu lebar. Karena terlalu lebar nanti tidak sesuai dengan perintahnya. Ya, seperti sempurna itu adalah sikapnya tegap tapi tidak rapat. Ya. Tidak yang sikapnya seperti ini kayak apa? Ya. Baik. Kemudian tangannya letakkan di mana? Nah ini. Tangannya boleh di yang masyhur di sini atau di sini boleh. Di dada boleh, di bawah dada, di atas pusar juga boleh. Dua-duanya ada riwayatnya sahih, ya. Di sini boleh, di dada juga boleh. Nah, beberapa ada yang memahami keliru. Di atas dada sampai mendekati dagu. Itu saya yakin bukan sengaja ya, tapi karena hanya membaca terjemahan. Kenapa? Karena bilangnya di situ disebutkan hadisnya ala sadri, di atas dadanya. Dada di mana? Di sini. Atasnya di sini. Ya dia begini salatnya. Ini salah memahami. Karena ala sadri itu adalah di dada, artinya kalau antum tidur ya di dadanya, di atasnya. Itu di atas gitu ya. Ini contohnya ya. Adapun yang di bawah pusar itu ada yang terus dhaif, yang di ulu hati tidak ada dasarnya, gitu ya. Ada juga yang nggak sedekap juga ada, tapi memang yang paling kuat adalah yang ini. Dan ini bagian dari sunnah. Artinya apa? Kalau beda-beda dikit tidak saya batal. Jadi begini, contoh. Nanti antum lihat misalkan ada yang begini sholatnya, gak usah ditegur dulu. Selesaikan sholatnya dulu, baru kemudian dijelaskan. Tapi sholat tetap sah. Kenapa? Karena sedekap itu adalah tidak masuk bagian rukun, tetapi hanya sunnah. Dan sunnah itu
Berbeda silahkan, tetapi kalau berbeda yang paling baik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalaupun tidak ada sunnah Nabi, tidak sampai batal sholatnya, tetap sah saja sholatnya, ya. Baik. Oke, sedekapnya ada yang ditempelkan di begini ya, di memegang pergelangan tangan, jadi telapak tangannya sampai hampir ke tengah lengan, ada yang begitu. Ada yang dipegang, jadi begini, ada yang begini saja, begini ada, dipegang ada, nanti yang ketiga dilihat, dipegang bagian sininya, begini, begini, atau begini, ya. Ada yang diletakkan telapak tangan kanan dan telapak kiri, ada, memegang pergelangan juga ada juga memegang lengannya, boleh, gitu ya. Bisa tiga-tiganya ada riwayatnya, silahkan. Dan ini silahkan berbeda pun tidak masalah. Karena apa? Karena semua ada riwayatnya, ya, seperti itu. Itu cara meletakkan tangannya, ya. Baik, kemudian kita lihat yang keliru nih ya, yang keliru. Nah, itu yang keliru. Yang jelas ya, ada yang di dagu, di bawah dagu, di bawah pusar, dan ada yang tidak bersedekap. Adapun yang kadang di dada atau di bawah dada tidak masalah, yang penting di atas pusar. Contohnya, ya. Baik, ini di bersedekapnya. Setelah itu adalah membaca doa iftitah atau istiftah. Ini kebanyakan antum pakai doa yang mana? Kabir atau Allahumma ba'id? Allahumma ba'id. Oke, ya kita bahas Allahumma ba'id dulu ya. Nanti kabir kita bahas juga. Tapi kita yang bahas dulu adalah yang Allahumma ba'id. Tetapi ini ya, bukan berarti karena Muhammadiyah, bukan ya. Jadi sama-sama riwayatnya nih. Mau Allahumma ba'id juga boleh, mau kabir juga boleh, nggak masalah. Karena apa? Karena dua-duanya adalah dari Nabi. Tidak boleh dikotak-kotakan hanya karena oh ini karena biru jadinya Allahumma ba'id, nek ijo kabiro, nek kuning apa orang maca, oh ya enggak boleh ya. Jadi intinya adalah bahwa doa iftitah ini variannya banyak, tapi kita bahas yang populer ya, yang populer saja. Yang di masyarakat kita yang populer adalah Allahumma ba'id ataupun kabiro. Nah, kita bahas di Allahumma ba'idnya, ya. Riwayatnya banyak, ya. Ada yang ini riwayatnya muttafaqun alaih. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minan danas. Al-maghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Beberapa redaksi berbeda-beda. Ada yang min khotoya juga ada minal khotoya juga boleh, dan juga ada yang bisalji wal ma'il baradi juga boleh. Atau boleh bil ma'i wal thalji wal barad juga seperti itu. Enggak masalah. Jadi perbedaan riwayat sedikit-sedikit tidak mempengaruhi keabsahannya. Jadi boleh berbeda sedikit, boleh. Doanya artinya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Artinya apa? Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa dan dijauhkan dari keinginan berbuat dosa. Karena ada begini nih, ada sebagian kita yang pengen dosa ada. Contoh ya, contoh. Lagi puasa Ramadan, haus banget, coba ya nggak puasa, kan dosa kan ya, lagi Ramadan kok nggak puasa.
Begitu ada tuh. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari keinginan berdosa, dijauhkan. Karena memang ada orang yang pengen dosa. Jadi begini, jadi tentang dosa itu, orang yang meninggalkan sebuah perbuatan karena ini larangan dari Allah Ta'ala dapat pahala besar. Tetapi ada orang yang pengen banget sekali melakukan dosa tapi nggak ada kesempatannya. Mohon maaf ya, ini mungkin sebagian ini mahasiswa lah, antum kayaknya tidak begitu ya. Contoh nih, ada mahasiswa nggak pacaran tuh, bagus kan ya, bagus. Cuma tergantung kenapanya. Tapi sebenarnya pengen tapi nggak ada yang mau, beda lagi urusannya. Kalau dosa itu Ustaz, masya Allah, kalau itu dosa luar biasa. Tapi dalam hatinya jangan pengen si Ustaz, tapi nembak nggak ada yang mau. Berarti ada keinginan berdosa nih, meskipun tidak bisa menjalankannya. Makanya kalimat kama ba'ata bil masyimal artinya dijauhkan sejauh-jauhnya keinginan berbuat maksiat, ya seperti itu. Kemudian Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Artinya apa? Kalau sudah berdosa, ya Allah tolong hapuskan segala macam ingatanku tentang dosa tersebut. Karena begini, ada sebagian orang sudah tidak dosa, tetapi masih belum move on dari dosa masa lalunya. Contohnya apa? Contohnya ya, artis lah ya, artis atau siapa gitu ya, ataupun bukan artis lah. Sudah pakai hijab nih, alhamdulillah. Cuma posting yang nggak pakai hijab, before sama after, before hijrah, after hijrah. Ngapain diposting? Mau sudah hijrah kok, ngapain diposting yang nggak pakai jilbab? Berarti kan belum move on, karena berdosa juga gitu seperti itu ya. Tapi begitu, masih belum, atau mohon maaf nih ya. Ini penyakit kalau masuk grup WA grup, tapi WA grup alumni mana gitu ya, alumni reuni SMA atau apa gitu ya. Ada nih yang posting ketika masih zaman masih belum pakai jilbab, atau pakai jilbab kemudian lihat mantan pacarnya senyum-senyum. Berarti kan belum move on dari dosa-dosanya ya. Kan kalau dosa kan harusnya nggak boleh senyum ya, istighfar, tapi kan gitu ya, coba gitu ya. Atau misalkan nih, coba aku yang mana, Allahu Akbar gitu ya, sudah nggak pakai jilbab kemudian ditembak lagi, coba aku yang mana. Berarti belum move on dari dosa masa lalu. Artinya apa? Jadi kita minta dibersihkan Allah Ta'ala dari dosa itu maksudnya adalah biar nggak ingat lagi, biar kalaupun ingat taunya istighfar, jangan senang. Karena pada sebagian kaum muslimin, ketika dia dosa dan sudah bertaubat dan nasuha, tetapi ketika cerita masa lalunya tidak ada penyesalan sama sekali, berarti masih belum bersih dari dosa masa lalu, belum bersih dari pakaian yang putih, belum. Ibarat seperti kalau panjenengan punya baju putih, ada kotorannya, masih ada bekasnya. Nah ini minta kepada Ta'ala agar tidak ada bekasnya sama sekali. Artinya apa? Kalau dulu tidak pernah berdosa, walna'udzubillah, sudah. Dan kalau kita ingat, maka perbanyak istighfarnya, tidak boleh merasa bangga. Contoh ya, misalkan cerita ke anak-anaknya, oh dulu bapakmu si pacarnya banyak, aduh Masya Allah ya. Cerita maksiat kok pada anak-anak ya, dengan bangganya, berarti belum putih betul ya. Kemudian Allahumma khsil khotoya ya bil ma'i wasalil barat. Jadi kalau ini bekasnya tidak ada yang pertama, berarti yang ketiga mohon dicuci dari Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti dengan air, salju dan embun. Maksudnya adalah tidak ada efek samping dari dosa masa lalu kita. Jadi begini, ada kalanya Allah Ta'ala menguji kita. Mohon maaf sekali ya. Ini mungkin dulu kita mantan playboy ya, mungkin contoh. Sudah taubat menikah,
Dikasih ujian, istrinya lenjeh. Ini ujian besar. Kenapa? Sudah nggak maksiat tapi ujiannya itu tuh. Dulu begitu kamu, sekarang dilihat. Kan ujian dari Allah Ta'ala. Ini ujian adalah efek dari masa lalu kita. Sudah kita nggak maksiat, sudah istighfar, tapi memang kadang-kadang Allah uji dengan datangnya orang yang paling menyebalkan, yang mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Begitu ya. Makanya begitu. Kadang-kadang hadir dalam bentuk anak-anak kita. Mohon maaf ya. Ketika dulu kita pernah, ya mungkin masalah kita luar biasa ya. Mungkin jalannya Allah belum berikan hidayah. Masih ribawi, masih yang haram. Kemudian taubatan nasuha, alhamdulillah. Ujiannya adalah anaknya susah diatur. Ujiannya. Kan kita nggak dosa lagi, tapi efeknya ada di anak-anak kita. Sehingga itulah ujiannya, harapannya, ya Allah tolong kalaupun ada akibatnya, tolong hilangkan akibatnya. Ini kalimat dari iftitah kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bil maghrib. Artinya kita minta kepada Allah agar tidak punya keinginan bermaksiat. Pun kalau sudah pernah bermaksiat, tidak bangga dengan maksiatnya. Harus move on dari maksiatnya. Pun yang ketiga adalah kalaupun sudah bertaubat nasuha, tolong ya Allah hapuskan semua efeknya. Karena efeknya kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Makanya ini doa dari iftitah kita. Ini kalau kita kemudian hayati luar biasa, ya. Ini sampai jam 2:30 sampai jam berapa nih? Sudah selesai, alhamdulillah. Apa masih? Cukup atau sudah atau masih? Beriftitah nih, beriftitah. Selesaikan iftitahnya ya. Kita selesai, nanti tinggal bacaan yang lainnya. Kita bahas iftitahnya. Baik, kita iftitah yang kedua yang sering dibaca adalah doa yang lain ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya dan segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah, kenapa kita memuji Allah Ta'ala sepanjang waktu dari pagi sampai sore hari? Karena apa? Semua takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Seburuk apapun, maka kita diperintahkan untuk memuji Allah Ta'ala. Nabi mengatakan kepada kita semuanya bahwa kalau kita mendapati takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, doanya adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita mendapati takdir yang sesuai dengan keinginan kita, doanya adalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya amal ibadah lebih sempurna. Artinya apa? Jadi mengakui bahwasannya Allah terpuji dengan semua takdirnya di pagi dan sore hari. Meskipun takdir itu ada yang tidak baik menurut kita. Kan di dalam beriman itu kan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sebenarnya semua takdir Allah baik. Kenapa kita anggap buruk? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita anggap buruk. Tapi padahal baik. Contoh ya, contoh. Hujan. Hujan baik atau buruk? Baik. Bagi yang jualan es, buruk. Iya, tapi jualan bakso baik. Bakso sebenarnya hujannya baik. Cuma tidak semua takdir Allah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita anggap buruk karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita tuh muji Allah karena apa? Karena kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti ada yang Allah simpankan untuk kita. Pasti. Kalau kita bersabar, pasti ada pahalanya. Makanya kata Ibu Qayyim al-Jauziyah bahwasannya kenapa kita memuji Allah Ta'ala sebanyak-banyak di pagi dan sore hari adalah semua takdir Allah adalah baik untuk kita. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti Allah simpankan pahala untuk kita semua. Maka
Takdir itu seperti syukur dan sabar itu adalah seperti dua mata uang yang sama. Takdir yang baik, kalau kita bersyukur, insya Allah jadi baik. Tapi kalau takdir yang buruk, kalau kita bersabar jadi baik juga. Makanya semua takdir adalah baik, sehingga kita diminta untuk memuji Allah Ta'ala kapanpun. Nah, doanya sebenarnya boleh cukup sampai sini saja boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup ini saja boleh. Berarti singkat ya. Iftitahnya ini dibaca kalau jadi makmum. Biar tidak kepanjangan iftitahnya sampai Al-Fatihahnya ketinggalan. Contoh ketika begini, antum kerja di jamaah, kemudian bersama dengan imam, tapi salat yang sir. Maka kalau ketinggalan jamaahnya, masbuk, dan imam sudah takbir, utamakan Al-Fatihahnya. Iftitahnya nggak usah dulu. Kenapa? Khawatirnya iftitahnya dibaca, Al-Fatihah belum selesai, sudah ruku. Berarti ini keliru nih. Kita utamakan yang rukunnya dulu, karena ini sunnah, begitu ya. Kalaupun kita kemudian berjamaah dan bersama dengan imam, pilih iftitah yang paling ringan kalau kita berjamaah, agar sudah full. Karena begini, kalau sampai sini kemudian sampai selesai, sampai banyak, baru ini wajah kemudian imam baca Al-Fatihah, kita wajib mendengarnya. Maka nggak selesai nih, mendingan ambil yang paling ringan agar iftitahnya sudah sempurna. Ini prioritasnya ya. Jadi ketika berjamaah pilih iftitah yang paling ringan, dan yang paling ringan ini Alhamdulillah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Cukup ini saja. Nah, biasanya kalau waktunya panjang ditambah dengan mana nih? Oke, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa, tambahan ada muslimah, wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Yang riwayatnya sahih adalah yang ana wa ana awalul muslimin ya. Yang minal muslimin boleh tapi tidak sekuat yang ini ya. Artinya, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu yang telah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebenarnya kalau kita baca iftitah adalah yakin sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kira-kira berhadapan Allah Ta'ala bisa miss call enggak? Jawab panggilan dari lain enggak? Tidak boleh. Ketika antum sedang rapat, sedang ketemu dengan orang paling penting sedunia, misalkan begitu ya, kemudian ada telepon, diangkat kan? Tidak diangkat. Demikian pula dengan Allah Ta'ala. Ketika kita sedang khusyuk menghadap Allah Ta'ala, maka sebisa mungkin tidak berpaling dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwasannya sesungguhnya dalam hadits qudsi ya, Allah akan selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu tidak berpaling. Kalau berpaling, maka Allah tinggalkan hambanya. Jadi kalau kita pengen Allah fokus dengan kita, pun kita fokus dengan Allah Ta'ala. Sekali kita berpaling dari Allah Ta'ala, Allah berpaling dari kita semuanya. Makanya kalimatnya, inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah, aku hadapkan wajah kepadamu yang menciptakan langit dan bumi. Kalau berhadap dengan Allah Ta'ala, berarti tidak boleh kita fokus ke yang lainnya. Dan seringnya, mohon maaf ya, seringnya kita gampang ke distract dengan yang lainnya. Contoh ya, lagi sholat hujan tuh. Kira-kira diam saja atau di sini ada pikirannya? Aduh, jangan-jangan jemuran nih gitu ya. Langsung bersini, oh enggak lah, kayaknya ada yang ngangkat, mau enggak ada, Allah sibuk di sini. Penuh banget semua. Berarti seperti begini permisalannya, kalau panjenengan sedang berhadapan dengan orang penting, tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba langsung angkat telepon, sopan enggak? Enggak sopan.
Demikian pula dengan Allah Ta'ala. Allah nggak akan fokus kepada kita kalau kita sendiri tidak berusaha untuk fokus kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita menghadap Allah Ta'ala, kalau kita menghayati ini, kita sedang menghadap Allah dengan Allah Ta'ala, tidak mungkin kita akan menjauhi panggilan selain Allah Ta'ala. Terus, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Ta'ala, tidak sekutu baginya. Ini dimunculkan bahwa kenapa ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang dengan keinginan kita yang tidak diiringi dengan bismillah, dengan mengingat Allah Ta'ala, maka amalnya terputus. Berarti ini juga sama. Biar kita selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala, berarti niatkan semua perbuatan kita untuk mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Hidup kematian untuk Allah Ta'ala. Dan Nabi mengajarkan pada kita, mengajarkan bagaimana pagi hari itu diawali dengan apa? Mengawali pagi dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidurnya dengan bismika Allahumma ahya wa amut, atau amut wa ahya juga boleh. Berarti kan kita bangun karena Allah Ta'ala, tidur pun karena Allah Ta'ala. Ini contohnya. Terus kalau kita mau keluar rumah, ada doanya. Mau bercermin, ada doanya. Ya, bahkan mau buang air pun ada doanya. Jadi kan kalau ini ya, ini seharusnya sih sebenarnya lagunya buat Allah Ta'ala, ya. Mau makan ingat kamu, mau ini ingat kamu, itu maksudnya harusnya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Kalau mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, kok bukan kepada Allah Ta'ala, bisa ada syiriknya tuh. Tapi kalau ingatnya Allah Ta'ala, nggak masalah. Kenapa? Harusnya begitu. Salah satu kita menyerahkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala adalah semua aktivitas kita dari bangun pagi sampai tidur lagi adalah untuk mengingat Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka tandanya berarti di TPK antum nanti usahakan untuk ada doa-doa harian. Bukan karena memang hanya hafalan, tapi untuk mengkaitkan semua aktivitas kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Contoh, mau berangkat keluar rumah pun doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah Ta'ala. Kemudian masuk pun, masuk rumah ada Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Begitu. Berarti semuanya karena Allah Ta'ala. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar kita mainkan semua aktivitas kita adalah ibadah kepada Ta'ala adalah dengan mengiringi doa harian, wirid harian dalam kegiatan kita. Bahkan sampai bercermin pun, ya. Ini kira-kira antum kalau bercermin doa apa tidak? Bismillah aja. Karena doanya, ya. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, baguskan akhlakku. Artinya apa? Kita punya tampilan yang bagus pun Allah yang kasih. Bukan karena usaha kita saja, kan Allah yang kasih kita. Harapannya luar dan dalam juga bagus. Jangan sampai luarnya bagus, dalamnya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi semuanya begitu. Bahkan kalau keluar dari toilet, ya. Doanya apa kalau keluar dari toilet? Ada dua macam, ya. Ghufranaka, ya Allah, aku minta ampunanmu. Kenapa minta ampunan? Mungkin tadi mencret. Karena apa? Makan rujak kepedesan. Lambungnya susah kan, ya. Jadi mencret. Mencret kan nggak normal. Berarti kita sudah merusak diri kita. Maka ya Allah, ampuni aku karena sudah merusak tubuhku. Ya. Kalau misalkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Jadi ketika dengan doa itu pun, meskipun dhaif hadisnya, ya, tetapi maknanya bagus.
itu adalah dengan kita buang air lancar, maka penyakitnya keluar dari tubuh kita. Kan biasanya begitu ya, kalau minum minum habas sauda itu, detoksifikasi itu biasanya keluarnya biasanya ya kalau belum pernah makan itu nanti ya perutnya tidak nyaman, tapi itu lagi dibersihkan. Jadi itu pun buang air pun jadi karena Allah Ta'ala. Maka ini kalimat dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lirabbil alamin. La syarika lahu, tidak sekutu bagimu. Ini pengakuan bahwa hanya Allah sajalah tempat kita mengharapkan pahala. Tidak boleh ke yang lainnya. Kemudian diwujudkan dengan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, itu sudah jam 14:44 ya, sebentar lagi asar. Baik, kalau ada yang bertanya dipersilahkan, paling 1 atau 2 saja kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Kita lanjut kepada pertemuan berikutnya insyaallah. Baiklah, memasuki sesi tanya jawab. Bagi Ustadz dan Ustazah yang barangkali ingin bertanya bisa mengangkat tangannya, monggo dipersilakan. Nggak ada, alhamdulillah sudah cukup ya. Oh ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita lagi jadi makmum, Dad? Iya. Itu imam itu baca Al-Fatihah dijaharkan. Iya. Kita mengikuti atau mendengarkan saja. Oke. Terus yang pas surat juga itu gimana? Oke, baik ya. Jadi memang yang menjadi khilaf adalah ketika membaca Al-Fatihah apa kita membaca atau tidak ya. Jadi memang begini, kalau dalam hadis disebutkan ada 3 hadis yang saling bertentangan ya. Yang pertama, la sholata liman yaqra bi Fatihahil kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Apakah ini umum untuk semua yang sholat atau dikhususkan? Kemudian ada hadis yang lain yang menyatakan la taqra'u illa bi umil kitab. Ketika itu Nabi SAW sedang sholat sholat sir kalau tidak salah ya. Kemudian sahabat ngomongnya keras banget nih. Maka dia mengatakan jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah saja. Ya, ini sholat yang sir. Tapi kalau sholat yang jahar, bagaimana nih sholat yang jahar ini? Jadi sebenarnya yang lebih hati-hati tetap dibaca, tapi kalau nggak sempurna tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena memang contohnya adalah kalau kita sedang berjamaah kok mendapati imam sedang ruku, kita ruku. Nah kita ruku berarti nggak baca Al-Fatihah, tetap berhitung 1 rakaat, berarti tidak wajib, tetapi lebih utama kalau dibaca. Dibaca kapan yang paling utama? Dibaca adalah ketika imam baca Al-Fatihah. Kita ikut menyimak sambil menirukan. Seperti itu. Dan wallahu a'lam bishawab begitu ya. Ini akan lebih utama kita baca sendiri kalau ternyata imamnya tidak bagus Al-Fatihahnya. Tetap jamaah, tapi kita tetap baca Al-Fatihah sendiri. Kenapa? Dianggap kita nggak mendengar. Tidak usah mufaraqah, baca sendiri yang keras aja. Kalau kita contoh misalkan ya, imamnya sudah tahu ini orangnya, Al-Fatihahnya aduh kacau balau begitu ya, daripada kita pusing kan, mendingan baca sendiri saja begitu, nggak usah mufaraqah jamaah. Jadi yang lebih utama tetap baca, meskipun tidak baca tidak apa-apa, tapi lebih utama kalau dibaca ya. Dibacanya kapan? Yang utama ada pas imam baca Al-Fatihah, yang kedua di kapanpun silakan saja, tapi ketika masih berdiri silakan. Jadi ada prioritasnya. Kalaupun tidak sempat baca tetap sah. Tidak baca contoh tadi ya, atau nggak lengkap. Contoh begini, kita baca Al-Fatihah sir ya, salatnya sir ataupun jahar. Yang jatuh kita baca kita terlambat, baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Tidak perlu
menyelesaikan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena bagi makmum mengikuti imam lebih wajib daripada baca Al-Fatihah. Karena ketika Al-Fatihah boleh tidak dibaca ketika tidak ada waktunya. Sehingga begitu prioritasnya. Terlepas dari khilaf ulama ya. Tapi yang paling utama adalah tetap dibaca. Kapan dibacanya adalah pas baca Al-Fatihah bersama dengan imam. Tidak bisa kapan saja. Tetapi membaca Al-Fatihahnya makmum itu adalah lebih rendah daripada mengikuti imam. Jadi kalau imam sudah ruku, tidak perlu melanjutkan Al-Fatihahnya. Langsung ikuti imamnya. Tapi tetap tadi ya dianjurkan. Kenapa? Karena untuk tadi ya kan memang ada hadisnya, sehingga keluar dari khilaf maka cari yang terbaik seperti apa begitu ya. Memang ada khilaf-khilaf ulama, tapi ya tadi artinya tetap dibaca. Terutama tadi bagi kalau antum punya imam yang mohon maaf ya, yang bacaan tidak bagus, banyak yang salah, kan nggak mungkin kita langsung imam gak usah jadi imam ya, nggak mungkin kan. Maka itu tetap kita baca sendiri, kita anggap tidak mendengar imam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Oke. Cukup ya? Oh, ada satu ya. Satu lagi yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, sebagai seorang ibu, jika misalnya kita berjamaah di masjid, tapi kita bawa anak kecil, di tengah-tengah sholat itu kadang anak nangis, kita harus mendahulukan sholat sampai selesai dulu atau menolong anak itu misalnya nangis. Cukup sekian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama memang ya anak-anak diingatkan ya bahwa ketika sholat ibunya harus khusyuk kan begitu ya. Tetap diingatkan terus. Tapi kalau kejadiannya sudah kejadian begitu, maka mendiamkan anak lebih utama daripada melanjutkan sholat. Toh juga nggak saya batalkan begini contoh, anaknya nangis digendong saja, nggak apa-apa. Kenapa? Menggendong anak untuk mendiamkan tidak membatalkan sholatnya. Kecuali ambil cup, jangan otomatis batal ya. Cuma kalau digendong, dipukul saja begitu, tidak masalah. Kenapa? Nabi pun pernah ketika sedang sholat, cucunya naik ke punggungnya, lama sholatnya, nunggu sampai turun baru kemudian bang. Artinya apa? Jadi kalau bawa anak kecil, maka kalau nangis segera digendong seperti itu. Karena kadang-kadang memang ini ujian seorang ibu ya. Ujian ibu itu adalah tadi ketika nggak sholat diam saja, begitu sholat nangisnya masya Allah gitu kan, memang ujiannya gitu. Sehingga memang diambil saja. Karena apa? Digendong kemudian ternyata nggak bisa diam juga, sudah batalkan dulu, agak menyingkir ke yang ini segala macam, baru kemudian nanti sholat lagi. Karena begini toh, seorang wanita kan tidak wajib jamaah ya, cuma memang boleh jangan boleh, tapi tidak wajib. Sehingga daripada mengganggu jamaah yang lain, maka bisa langsung pulang boleh ketika ternyata tidak bisa didiamkan. Nanti sholatnya nanti di rumah saja nggak apa-apa, toh tidak masalah bagi wanita sholat di rumah, tidak masalah begitu. Jadi bagi wanita kalau bawa anak, pertama usahakan didiamkan dengan digendong seperti itu ya. Kalau didiamkan kemudian sampai agak lama kok nggak diam-diam juga, khawatir jamaah terganggu, maka boleh dibatalkan sholatnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu? Baik, insyaallah cukup insyaallah gitu ya. Baik, demikian mudah-mudahan manfaat dari saya. Cukup sekian. Kita ketemu lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya untuk fikih yang nomor 3. Mohon maaf mungkin ada yang keliru, mungkin ada juga yang tersinggung. Saya mohon maaf sekali. Ini semua dari kesalahan dari saya semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.